Halo semuanya, jadi aku baru ada mood lagi buat bikin video di YouTube. Entah berapa lama aku nggak bikin video lagi di YouTube, dan sekarang baru ada mood lagi. Oh ya, Happy National Book Day, dan video ini memang sebenarnya aku bikin dalam rangka ngerayain National Book Day. Dan di video ini aku pengen nunjukin buku-buku yang aku simpen di rak favorit aku. Jadi waktu di Instagram aku pernah share kalau aku tuh di rak ada rak khusus untuk buku-buku yang aku favoritin banget, yang aku bilang buku-buku ini tuh bakalan susah aku pinjemin ke orang lain karena segitu sukanya aku sama buku itu, segitu sayangnya aku sama buku itu, dan aku bakal susah buat melepasnya, buat diunhaul atau ya kayak tadi dipinjem gitu. Ya kalau gitu kita langsung aja ke buku pertama. Buku-buku pertama yang aku favoritin ini adalah buku-bukunya Kanisa Rahma. Ada dua buku Arial vs Helvetica terbitan Gramedia, dan Jeda dan Spasi terbitan Falcon Publishing. Kenapa aku suka buku-bukunya Kanisa Rahma, terutama Arial vs Helvetica ini sih? Setiap diminta buat rekomen, aku selalu masukin buku ini, apalagi buat teman-teman yang masih remaja, masih sekolah, masih SMA gitu. Karena Arial vs Helvetica ini tuh isinya menurut aku anti mainstream banget, karena ini nama-nama tokohnya tuh pakai nama font, kalau kalian pakai nama font yang ada di Word. Terus aku ngerasa aku relate banget sama yang dirasain sama Arial, tokoh di buku ini. Aku mirip banget sama Arial menurut aku, karena apa ya, dari cara pandangnya, dari cara dia sudut pandang dia terhadap orang lain itu aku ngerasain banget gitu. Dan sifatnya Arial ini tuh mirip banget sama sifat aku, makanya aku suka banget sama buku ini. Terus buku ini tuh ngebahas tentang mimpi-mimpi dan cita-cita gitu, dan gimana caranya supaya kita tuh nggak sia-sia gitu berusaha untuk ngejar cita-cita. Pokoknya ini bagus banget. Terus ini ada Jeda dan Spasi. Kalau Jeda dan Spasi ini tentang cowok bandel dan ceweknya itu bookworm gitu, penyuka buku. Jadi benar-benar bertolak belakang banget kan. Dan meskipun ceritanya itu khas banget teen lit, dan mungkin banyak ya dibahas di buku-buku teen lit lainnya, tapi cerita Tom sama Karen di buku Jeda dan Spasi ini tuh beda karena ada beberapa konflik dan cara penyampaiannya Kanisa Rahma yang bikin beda dari buku lain gitu loh. Jadi aku suka bersama Jeda dan Spasi ini karena ada beberapa eksekusi yang dibikin sama Kanisa Rahma beda dari buku lain. Jadi menurut aku meskipun konflik yang dibikin sama Kanisa Rahma di dua buku ini mirip-mirip sama buku-buku teen lainnya, tapi eksekusinya dia dan ide-ide dia buat bikin kedua tokohnya ini ketemu tuh anti mainstream banget. Terus lanjut ke buku selanjutnya, ada buku-bukunya Kak Gita. Buku-bukunya Kak Gita yang aku punya ada Enigma Pasha dan Epemera. Bukunya Kak Gita ini aku bingung banget ngejelasinnya gimana, karena bukunya Kak Gita tuh selalu bikin mind blowing, dan kita tuh gak bakal nyangka gitu loh. Ya aku gak tahu sih, tapi kalau aku yang baca, menurut aku Kak Gita ini tipe-tipe penulis yang misterius banget. Terus dia tuh sarkas, jadi setiap karyanya ini kata-katanya itu apa ya, bikin kita gila banget gitu loh, saking kita nggak nyangkanya gitu. Pokoknya ini buku remaja, tapi kalian jangan kira kalau buku remaja bikinan Kak Gita itu bakalan sama kayak buku-buku remaja lainnya, teen lit biasa gitu, atau yang adult biasa. Ini teen lit ya. Dan kayak di Enigma Pasha ini, tokoh-tokohnya itu meskipun masih remaja tapi unik-unik banget gitu loh, kan judulnya Enigma Pasha, jadi teka-teki dari Pasha gitu. Banyak orang yang bisa nebak si endingnya katanya, tapi kalau menurut aku cara Kak Gita nyampein pesan dan eksekusi narasinya itu bagus banget, dan bikin gak nyangka gitu, karena beda banget menurut aku. Ini yang waktu aku baca Enigma Pasha itu sampai-sampai aku bilang kalau yang adultnya Gramedia jadi naik pangkat karena si Enigma Pasha ini, karena dia tuh beda banget penyampaiannya dari buku lain. Pokoknya keren. Enigma Pasha ini sama Epemera. Kalau ini sampai aku sakit kepala banget baca ini. Katanya ini teen lit, ini ratingnya 13+. Tapi kalau kalian nyangka ini teen lit biasa yang bikin kalian ya udah gitu teen lit doang, ceritanya tentang teen lit doang, kalian salah besar, karena bukunya Kak Gita nggak pernah ngasih kesempatan pembacanya buat
apa ya, biasa-biasa aja gitu baca bukunya dia, pasti emosi banget, sumpah aku kesel banget pas baca buku ini karena dibikin pembaca tuh dibikin mikir banget pas baca Ephemeral ini gitu. Pokoknya best banget lah bukunya Kak Gita tuh. Terus selanjutnya ini kalian udah tahu banget sih kan, waktu aku lagi heboh-hebohin buku ini, semua orang aku rekomendasiin buku ini. Ada Breaking Point ini tentang apa ya, gimana caranya supaya kita nggak underestimate sama ujian paket C. Jadi ini isinya adalah orang-orang yang ikut ujian paket C, dan ternyata orang-orang yang ikut ujian paket C itu nggak selalu orang-orang yang buruk gitu. Terus kenapa aku suka banget sama buku ini, karena tema yang diangkat itu anti mainstream. Aku selalu suka sih sama buku-buku yang nggak biasa gitu, yang nggak sering dibahas sama buku-buku lain, dan aku nemuin hal itu di buku ini gitu ya. Ini Breaking Point. Terus selanjutnya ada Orbit 3 Mimpi. Ini cepet aja ya supaya gak kelamaan juga videonya, enggak sih, soalnya banyak banget. Jadi satu rak buku-buku yang aku favoritin itu lumayan banyak, jadi kalau aku kelamaan ngomongnya panjang videonya. Terus selanjutnya ada Orbit 3 Mimpi. Di sini ada tokoh yang aku favoritin banget, namanya Ale. Ale ini orangnya suka astronomi, aku juga suka sama benda-benda lain gitu kan, aku juga suka sama galaksi gitu. Jadi tokohnya lumayan ada yang mirip juga sama aku, tapi bukan Alenya ya. Tapi aku suka banget sama Alejandro di sini karena dia orangnya tuh apa ya, kalau orang lain sedih terus mereka pura-pura gak sedih tuh, si Alejandro tuh pernah bilang kalau nggak apa-apa untuk nggak baik-baik aja gitu. Jadi aku suka banget sama sudut pandangnya Alejandro di buku ini. Terus selanjutnya ada Kilogram. Kenapa aku suka sama Kilogram karyanya Kamegia Sofani ini? Karena waktu baca aku nangis dari awal sampai akhir, karena ceritanya Aruna ini relate banget sama cerita aku, tentang persahabatan antara Aruna sama satu sahabatnya gitu, cowok. Dan ini lucu dan seru juga. Kalau kalian butuh bacaan yang ringan, kalian bisa baca Kilogram. Terus selanjutnya ada buku-buku klasiknya Gramet. Ada Little Prince, ada Pangeran Cilik, dan Little Woman. Sama-sama Little. Nah, kenapa aku suka Pangeran Cilik? Karena semua orang kayaknya suka gak sih sama buku ini, karena kalau aku lihat yang udah pernah baca buku ini pasti, meskipun bukunya tipis ya, ini maknanya banyak banget. Ini aku belum baca ulang sih, katanya kalau kita baca Le Petit Prince ini beda masa, kayak misalkan habis kita baca beberapa tahun lalu kita baca lagi tuh maknanya bakal beda gitu. Tapi aku belum coba sih, aku baru baca ini sekali, belum aku baca ulang. Tapi ini emang bagus banget. Orang dewasa yang baca ini bakalan tertusuk banget hatinya, asik, tertolak banget, karena banyak hal yang diutarakan sama si Pangeran Cilik ini. Kalau dari sudut pandang anak-anak, bahwa orang dewasa itu tuh banyak apanya ya, banyak kepalsuannya, banyak kesombongannya gitu. Jadi bisa jadi bahan refleksi diri juga sih baca Pangeran Cilik ini. Terus kenapa aku suka Little Woman? Karena Little Woman ini natural banget, meskipun ini dibikinnya abad 19 kan kalau nggak salah ya. Ini ceritanya tentang keluarga Marx di Amerika Serikat tahun abad ke-19. Meskipun ceritanya tuh jadul banget, tapi pas dibaca di zaman now tuh ya masih relate juga, karena meskipun ini udah lama ceritanya, keluarga Marx itu masih senatural itu gitu yang aku suka. Meskipun ini fontnya kecil-kecil banget kalau versi Gramet, nggak tahu aku kalau versi yang lain, tapi aku beli yang versi Gramet. Tapi ini ceritanya heartwarming banget karena tentang keluarga gitu, dan persaudaraan antara keempat gadis Marx ini juga seru buat dibaca, karena mereka senatural itu loh, remaja dan anak-anak yang masih labil-labilnya gitu. Terus lanjut lagi ke non-fiksi dari Gramedia. Yang aku favoritin ada 2. Ada Mantap Jiwa bukunya Jerome Pauline, dan Atomic Habits bukunya James Clear. Kenapa aku suka Mantap Jiwanya Jerome Pauline? Karena perjuangannya Jerome di buku ini tuh dikasih tahu semua, benar-benar dari awal kenapa dia sampai sekarang ada di Jepang buat melanjutkan studinya, terus kenapa dia bisa dapat beasiswa full, terus kenapa dia punya mimpi buat
ke luar negeri, buat kuliah di luar negeri, semuanya ada di sini. Dan ini bukunya berwarna, jadi kita nggak bosen bacanya. Banyak quotes yang bikin aku jadi kayak introspeksi diri. Selama gue hidup tuh gue punya pencapaian apa aja sih, kayaknya nggak pernah gitu loh pencapaian yang dipengenin tuh sekeren Jerome Pauline gitu. Tapi dia punya tekad yang luar biasa sampai akhirnya bisa kuliah di Jepang sekarang gitu. Jadi ini ngena banget sih, di beberapa part juga aku nangis karena sengena itu gitu loh perjuangan dia buat dapetin beasiswa di Jepang. Terus selanjutnya ada Atomic Habits karya James Clear. Ini keren banget sampai aku banyak banget sticky notes-nya. Jadi ini tuh cara kita ngerubah kebiasaan-kebiasaan buruk jadi kebiasaan yang baik. Jadi kita ngilangin kebiasaan buruk diganti jadi kebiasaan baik gitu. Nah, si Atomic Habits ini isinya tuh buat kita praktekin gitu loh. Kan beberapa buku non fiksi itu isinya tuh teori-teori doang. Tapi kalau Atomic Habits ini isinya cara kita buat ngelakuinnya. Nah, ini ada cara-cara melakukan kebiasaan baik, kelihatan gak sih? Nah, ini ada formnya gitu. Dia juga ngasih link gitu kalau nggak salah supaya kita bisa download step by stepnya, gimana caranya supaya kita melakukan kebiasaan baik kayak gitu. Aku suka banget karena ini langsung ke intinya gitu loh, meskipun ini tebel ya, tapi ini langsung ke intinya gitu loh pembahasannya James Clear. Jadi praktis banget, cara kita bacanya juga enak, bahasanya dia juga enak, jadi aku suka. Terus selanjutnya ada buku dari penerbit Mizan Group,